Praktik baik. Mencari solusi permasalahan yang terjadi di kelas. Diskusi antar rumpun bahasa Jepang dan bahasa Lampung. Jadi ini adalah forum kita dari rumpun bahasa yang satu bahasa Mari Jepang memulai dan satu diskusi. bahasa Lampung. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas, gitu yang kita alami masing-masing. Lalu kita akan mencari solusi, bagaimana solusi yang sudah diterapkan sebelumnya, dan mencari juga solusi yang tepat. Jadi saya nanti meminta kepada rekan-rekan semua untuk juga memberikan solusi atas permasalahan kita, sehingga solusi tersebut tepat kita terapkan untuk siswa-siswi yang bermasalah di dalam kelasnya. Nah, untuk yang mengawali, siapa dulu nih yang mau bercerita? Yang saya hadapi di kelas bahasa Jepang, di awal pembelajaran kita sudah melakukan kesepakatan kelas, di antaranya boleh izin atau keluar Sensei kelas. Dwira mengungkapkan permasalahan di kelasnya tentang siswa yang melanggar kesepakatan kelas. Boleh terlambat paling lama banget itu 10 menit, tapi misalkan tidak sampai 10 menit. Ya. Berikutnya juga tidak boleh makan di kelas, tetapi boleh minum dengan izin ke guru dalam bahasa Jepang. Berarti ini kesepakatan kelas ya? Kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ya? Oke, Jadi anak itu melanggar. Oke, ya. Lalu seberjalannya pembelajaran, Ya. jadi ada yang benar-benar mengikuti aturannya ketika dia haus, Ya. pakai izin bahasa Jepang, ketika dia ke toilet pakai bahasa Jepang. Iya. Ada juga yang karena malas ngomong bahasa Jepang, dia ngumpet-ngumpet minum, tetapi Oh, saya melihatnya. Oh gitu. Oke, jadi sejauh ini lebih kurang seperti itu. Kadang ada yang mengikuti kesepakatan kelas, ada yang tidak. Seperti itu. Dapat mengikuti kesepakatan kelas dengan baik, berarti ya permasalahannya Sensei. Oke, selama siswa-siswi tersebut tidak melakukan apa yang sudah disepakati, sebelumnya tindakan Sensei yang sudah pernah Sensei lakukan terhadap siswa tersebut apa? Ya. Misalkan namanya tuh si Elsa, saya dengan memanggilnya Elsa-san, dan dia sadar sendiri bahwasannya itu dia dipanggil karena melakukan kesalahan. Ya. Kadang dia maaf sensei atau sumimasen sensei, dia tahu sadar sendiri. Akhirnya kadang dia karena nggak tahu bahasa Jepang izin itu, Ya. kadang dia apa seperti itu ya, tanya ke kawannya. Mungkin karena dia malu atau mungkin tidak hafal bagaimana izin dalam bahasa Jepang. Jadi ditegur ya Sensei? Ya, tidak akan ditegur. Sebelumnya nih ada enggak punishment atau hukuman gitu ya yang sudah disepakati sebelumnya ketika ada siswa-siswi yang memang melakukan tindakan yang di luar dari kesepakatan. Jadi misalnya apakah ada ketika muridnya minum dengan diam-diam atau keluar tanpa menggunakan bahasa Jepang, hukuman apa? Hukuman kan bukan berarti yang berat ya Sensei, mungkin ada yang harus nyanyi pakai bahasa Jepang atau melakukan ice breaking atau bagaimana gitu, memimpin teman-teman ice breaking, itu sudah ada belum Sensei kesepakatan? Oke. Kalau sejauh ini pernah ketika dia tidak izin, saya suruh ke depan, lalu saya bebaskan aja menyanyi. Jadi sehingganya anak itu tidak juga terpaku dengan bahasa Jepang. Mungkin apa yang santai yang kita pelajari dalam bahasa Jepang seperti ichini sangyo, tate suate, seperti itu. Kadang dia malu, jadi saya bebaskan. Seperti itu yang pernah saya lakukan. Gimana Bu Hamidah, ada nggak saran begitu? Meminta rekan yang lain untuk memberikan solusi lain. Tindakannya kan tadi sama Sensei Dewira sudah diberikan pertama teguran, terus ada juga mungkin sebenarnya sih menurut saya sudah cukup ya, teguran lalu diingatkan, terus ada juga beberapa diberikan tindakan yang selain dengan ditegur, dengan menyanyikan lagu-lagu Jepang supaya dia itu Jerah lah ya. Nah, ada lagi nggak Bu Hamidah? Mungkin saya berbagi budaya positif saja ya, yang mungkin yang perlu kita terapkan ke depannya dalam menangani suatu persoalan di kelas ya. Ini akan berlaku buat kita semua termasuk saya, dan saya juga baru melakukan itu. Yang mana selama ini kan yang dilakukan Sensei tadi kan kita hukum biar efek jerah. Mungkin kedepannya akan kita rubah pola itu dengan budaya positif, dengan
selama ini kita lakukan kita langsung menstrap gitu. Tapi dalam hal ini ada 3 hal untuk menangani persoalan ini. Yang pertama kan ketika anak kita panggil, kita dibuat relax dulu lah, kita stabilkan dulu lah identitasnya dengan menanyakan apa kabar gitu. Kemudian gimana perasaannya, gimana perasaannya gitu. Jadi dibuat anak itu senang. Setelah itu tahu tidak kalau kamu ibu panggil, ya nggak tahu bu. Dalam catatan ibu, dalam pengamatan ibu selama ini ya kan, kamu sudah ini yang dilakukan, bahwa tidak menjalankan keyakinan kelas kita. Misalkan tadi izin tidak pakai bahasa Jepang, sementara kan keyakinan kelas yang kita buat sepanjang pelajaran bahasa Jepang ini semuanya berbahasa Jepang, karena kita ingin menghasilkan peserta didik kita yang mampu cakap berbahasa Jepang. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kita mengidentifikasi kesalahannya gitu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Kira-kira apa keuntungannya, dan ya alasan yang dia lakukan. Tapi kita jangan bahasanya itu ya, mengintervensi dia. Jadi biarkan dia. Oh iya bu, karena saya tadi minum kan, karena saya terlalu haus. Terus lagi kenapa kamu nyumput ya kan, tadi kamu nyumput gitu. Nah ini karena saya nggak bisa bahasa Jepang. Nah mungkin kita sebagai fasilitator bisa menyampaikan begini, nah ibu juga manusia, sebelumnya ibu juga belum bisa pakai bahasa Jepang. Terus lagi mau bicara juga susah gitu kan, tetapi ya seiring waktu gitu kan, karena kita punya kemauan, ya namanya manusia gitu, tidak mungkin tidak pernah melakukan masalah. Nah setelah ini kan mengidentifikasi masalahnya, setelah tahu alasan-alasan, oh itu alasan ini, terus kesepakatan yang sudah kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu di kelas kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas yang mana. Oh yang ini bu, kan disiplin ya, disiplin menghargai ya kan, menghargai sesama, menghargai apa itu lebih pada disiplin sih. Ya, terus lagi tanggung jawab ya kan. Jawab. Nah itu sudah lepas kontrol semua anak tersebut. Kita kasihkan ke dia, kira-kira kedepannya apa yang akan kamu lakukan. Dia akan mencari solusi. Misalkan saya akan belajar itu sekuat tenaga gitu kan. Kemudian lagi yang minum, lain kali saya akan izin dulu, ataupun andai pun anak ini memang betul-betul belum bisa bahasa Jepang, ya silakan aja dia bawa pas namanya belajar ya, kertas ini misalkan dalam bahasa Jepang gitu ya. Ada tuh itu misalkan apa bahasanya gitu, mau izin gitu kan, ya ngomong gitu kan. Jadi mungkin itu yang sudah bisa ditambahkan. Mungkin tindakan sini sudah tepat ya, untuk yang pertama menegur, lalu memberikan punishment. Nah mungkin solusi ke depannya ketika memang misalnya anak-anak sudah tidak bisa, dengan memperbolehkan anak-anak untuk membawa catatan saat meminta izin seperti itu ya sensei, sehingga nanti terbiasa ketika mungkin dari membaca nanti masuk ke memorinya gitu ya, jadinya masuk sehingga oh ternyata nggak pakai catatan, hafal sendiri gitu karena terbiasa menggunakannya. Yang nggak ada bikin aja kecil gini kan, oh mau izin bawa ini, membawa contekan notis ya, di notis untuk bisa membawa contekan agar anak-anak bisa juga melatih dia untuk membiasakan juga. Itu aja. Terima kasih Sudah cukup Bu Sensei Dewira? Itu saja. Oke, terima kasih ya Sensei Dewira. Baik, terima kasih Sensei Dewira. Ya. Sekarang kita lanjut nih, karena tadi kan bahasa Jepang nih, sekarang kita bahasa Lampung. Jadi ada banyak permasalahan nih bahasa Lampung gitu ya, bahasa Lampung yang saya juga mengajar bahasa Lampung kelas 10 dan Bu Hamidah mengajar bahasa Lampung di kelas 11. Nah, banyak sekali, ini dari saya dulu ya Bu, permasalahan saya adalah tidak bisanya anak-anak berbicara dan susahnya. Maka mungkin ya memang susah ya, sama seperti bahasa asing ya. Belajar bahasa itu karena tidak menggunakan setiap hari, tidak mendengarkan sehingga susah melafalkan. Nah, kalau masalah di kelas saya itu anak-anak susah untuk melafalkan dan rendahnya motivasi siswa untuk bisa lebih kuat lagi untuk menghafal belajar bahasa Lampung gitu. Jadi vocabulary kosakatanya, terus dalam menggunakan kalimat, terus
itu sih yang paling bermasalah di kelas saya. Nah, beberapa solusi yang sudah saya terapkan ke anak-anak adalah seringnya berlatih berkomunikasi. Jadi sama gitu ya, dari apa namanya, ingin meminta izin itu Ya. juga Tidak akan pakai menggunakan bahasa Lampung yang dia bisa dari berdoa, memulai mengakhiri doa, lalu apa kira-kira pertanyaannya tidak sulit itu menggunakan bahasa Lampung. Namun memang sebagian besar anak-anak masih sangat sulit karena ya masih kelas berapa? kelas 10. Oh, kelas 10. Jadi sangat sulit sekali Bu. Jadi masih apa ya? Saya kan orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang Padang, saya orang apa namanya? Bukan orang Lampung. Nah itu Bu Hamida. Jadi memasukkan sebenarnya memotivasi dulu ya. Saya sudah diajak, ayo bisa gitu. Ya, dengan diberikannya beberapa contoh, misalnya yang saya sendiri sebagai orang Jawa, jadi intinya kan sebenarnya bahasa itu kita belajar ya. Iya. Kalau kita belajar, insya Allah kita bisa. Nah, tingginya motivasi itu yang kurang dimiliki oleh siswa kan. Motivasi itu kan sebenarnya tuh fondasi ya, fondasi untuk belajar. Nah, solusinya sebenarnya yang sudah saya berikan yaitu memberikan semangat untuk berlatih sedikit demi sedikit, Iya. menggunakan kosakata, lalu banyaknya apa namanya, berlatih untuk berbicara melalui contoh-contoh yang ada di dalam buku. Namun ya memang belum banyak, belum signifikan untuk peningkatannya. Masih apa ya, mereka masih sulit sekali untuk bisa mengungkapkan bahasa Lampung. Iya. Padahal berapa belas tahun, 15 tahun mau ngomong bahasa Lampung tuh kayaknya Oke. susah. Nah, mungkin ini Bu Harmidah juga bisa memberikan Iya. solusi dan permasalahan apa gitu yang bisa saya nanti terapkan ke siswa-siswi. Dan Bu Harmidah kan juga kebetulan Ngajar bahasa asli yang Lampung. ngajar bahasa Lampung dan Iya. Lampung asli. Apa nih trik and tips? Ya kebetulan saya Selain itu. selama menjadi guru baru kali ini dikasih apa ya, mapel bahasa Lampung. Juga agak kaget karena kan berbeda bahasa sehari-hari sama bahasa Iya. yang di buku yang sudah dibakukan. Betul. Tapi ya saya terima karena sudah dikasih tanggung jawab, dan ini kan bahasa daerah kita sendiri. Jadi saya tidak terlalu berpatokan berat ke buku, Ke formal. ke formal. Jadi memang betul sih kayak sensi tadi, kita tuh begitu masuk kelas itu saya seolah-olah berganti password. Kalau saya mengajarkan pendidikan agama Islam tuh dia tegang karena mau nggak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Misalkan begini, kebiasaan kan kalau setelah salam itu tabi pun kan, ya pun baiklah, gam pembelajaran Janejo materinya adalah pandai cawo. Nah anak-anak ini kan nggak pandai, tegal sih pandai cawo ini. Pandai cawo ini belajar bahasa. Ingo indikator pembelajaran Gamejo adalah pandai cawo. Ipa cuti-cuti. Nah setemunnya aslinya ini bukan kalimat yang di buku, tapi bahasa gam sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Nah, tapi mak jawab itu dengan yang di buku. Anak gua itu percakapan. Setiap pertemuan itu hafalan. Misalkan Hasan dan Husein, bahasa sehari-hari. Iku agak ada kedoka kan. Apa namanya? Percakapan sehari-hari. Saya nggak ada target misalkan anak ini sampai ke ulangan harus sekian, tidak. Tapi walaupun 2 lembar Tidak ini mengejar KD, tidak mengejar KD ya, tetapi yang saya tekankan tuh ya pandai cawo. Apapun ya. Misalkan gitu, api kabar seunene, lamun sehari-hari kan bete, wawai, wat 1, 2 yang jawab baik, ulang. Api kabar seunene, wawai, alhamdulillah. Nah, inilah baik gitu. Jadi intinya lamunnya bahasa Lampung, robah unyin bahasa Lampung. Tapi biarin dulu anak itu kan, paham tidak? Dia kan diem semua, artinya nggak bisa. Nah, artinya ngebaca pubalahan, diem. Tapi letih di pubalahan itu. Iya, artinya kita hari ini membaca obrolan. Ya, yang ada di percakapan di buku. Nah itu.
Jadi Mungkin, latihan terus gitu ya. ya latihan terus. Jadi saya tidak mengejar KD, tapi Bagaimana anak itu ya pandai cawa cucuk-cucuk, bisa berbicara. paling tidak pelafalannya tuh Ya, sudah mirip-mirip ya Bu ini ya. kita Karena memang gunakan lah ya. tapi Iya. nah, ini ada permasalahan juga nih Bu antara saya nih yang belajarnya pakai dialek API Ya. sangat ke bukan sangat berbeda Oh. jauh dengan dialek O. Jadi Ya. kadang nih sensei pakai dialek O ya kadulah nih ku mau haga pakai dialek O, Iya. haga pakai dialek API ya mau API lah. Karena Ya haga sebenarnya jauh ada- nih. dari Makanya SD. yang sering API. digunakan harusnya seperti apa? Oh, Oh, di sini Oh. tapi kan kalau saya karena dari pesisir belajarnya Ya. karena dari itu pesisir. jauh bedanya. Iya. Pesisir kan agak di Iya, agak dipa, agak nyo dipa, kabar, nyo api kabar, kabar. api kabar, dipa ganta. Dia lebih Mak halus. dapo, mak daco, ini Tapi ada yang mak ke anak, daco. yang ke anak berarti asli bisanya Oh, apa? Iya, rata-rata karena di sini pakai dialek O, mereka Oh. menggunakan dialek Dialek O dan O. itu juga menjadi masalah saya harus belajar juga Iya, pakai iya, balik dialek O ya. menggantinya. Karena saya Apa? pakai dialek api Mungkin belajar kalau ngomongnya. Mungkin kalau Ya, belajar Jawa jam tentang mertua, dari- Jawa Iya. jam emak nih pakai dialek api Oh, makanya. Bu Lidah, tadi kan kalau biar mereka mengenal kosakata, apakah tidak mendengarkan aja beberapa kosakata dari apa ya benar kan dari gurunya, mungkin yang sering kosakata yang bagus, yang baik, yang benar itu mungkin dari video atau dari Video tuh susah. dari, Susah, justru saya, suara-suara gitu. yang Musik atau di bagaimana? buku itu Mak ngedok. saya Video. dua kali. Namun di buku ini misalkan dialek Lampung itu nanya ya, mak jade, mak jade, Mak jadi. mak daco, Mak eh, dape. mak dape. Nah itu ya kita harus kenalkan itu. Namun bahasa ogam saja nggak bisa, itu mak dapo. Namun bahasa di buku hijau mak dape. gitu. Mak daco, kalau saya mak daco, del. Mak daco. Mak daco, mak dape, mak dapo. Dapo, kayak gitu kan. Jadi memang dialek itu banyak, kadang bergeser desa sedikit sudah Nyo berubah. kabar, api kabar. Tadi kan maksudnya kan ketika seringnya digunakan yang O, mungkin yang ada apa yang bisa didengarkan buat anak, sebenarnya anak itu terbiasa dengan Kalau di saya, ya saya gitu. Terkadang saya Sebagai ininya ya. ya anak sebagai itu mendengar. kreatifnya. Langsung. Kadang Langsung. saya tuh Langsung. bernyanyi-nyanyi apalah yang obrol-obrol gitu. Wah ini ngajin temuan ibu Diani Jola ini misalkan apa dandanannya apa, jadi anak itu selalu mendengarkan bahasa Lampung. Lampung gitu setiap hari. Sehingga bisa Dan- biar terekam. Iya, kapan ya salah melakukan apa dialek, saya suruh ulang. Mak jadi bu, layon lain mak jadi, mak jade. Ini lamun bahasa Lampung. Ulang, mak jade. Kadang di kelas itu jadi kayak guyonan gitu, tapi nggak apa-apa, jadi nggak asing ya, ya. jadi bahasa itu sering diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi dalam itu kan lokal sih, jadi nggak usah mengejar target sampai sekian lembar. Yang penting Cuma dasar-dasar yang sering digunakan bangsa. Jadi gitu ya. Jadi ini kesimpulannya adalah berlatih ya. Berlatih. Ya, berlatih sehari-hari. Namun bahasa pokoknya bahasa Jepang gitu selalu kita apa ya ngomongnya bahasa Jepang gitu. dipraktekkan. Dipraktekkan. Ya, praktekkan. intinya. Karena Sedikit bahasa Sama itu gerak memang tubuh. ya, sedikit demi sedikit. Gerak tubuh, misalkan gini. Putih dinginkan ibu ya. Nah, kan dinginkan berarti mendengarkan. Iya. pakai ekspresi Ya, yang benar. lelah pokoknya Ya, bergerak semua. harus semangat toh ya. Iya, Oke, terima kasih sekali atas pertemuan hari ini, atas waktunya Sensei Debera dan Bu Harmida. Semoga apa yang sudah disampaikan kita mendapatkan jalan keluar yang bisa kita terapkan sehingga Oke, dapat salam. meningkatkan improve ya pembelajaran bahasa Lampung dan bahasa Jepang di masa generasi bawah. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun, terima kasih. Arigatou Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Otsure sama.